Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'alal amrul mu'minin kulluhu khaira. In asabathum sara'u sakura. Wa in asabathum dara'u sabura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahadatal khairal ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazi hazu bimanazilil jinan bisyukrihim wa sabrihim amma ba'd fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu fil Qur'anil Karim wa asa an takraha sayyi'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu sayyi'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur tak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga terus berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang. Kita tidak terasa sudah berada di penghujung tahun 2022. Jadi 2 pekan lagi kita akan meninggalkan tahun 2002. Mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita bisa mengakhiri tahun 2022? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Mungkin pulang Jumat ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan itu. Kita sisihkan di jalan Allah. Kiranya umur kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Patut kita syukuri dengan meningkatkan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar menyerahkan diri kepada Allah, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus ke dunia ini membawa risalah berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, merupakan pedoman dalam hidup ini. Apabila kita berpedoman kepada 2 hal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah selamat kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, hidup yang bahagia itu jauh lebih baik daripada hidup yang sukses. Sebab kesuksesan kita itu orang lain yang menilai. Sedangkan kebahagiaan hidup, pikiran dan hati kita sendiri yang merasakan. Kita yang tahu kita ini bahagia atau tidak, bukan orang lain. Jangan korbankan kebahagiaan diri sendiri demi dinilai sukses oleh orang lain. Kita mati-mati berkorban asal dipuji oleh orang lain. Kita harus selalu berprinsip, semakin bertambah umur kita, semakin baik pula amal kebaikan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa husna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah
panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Kemudian sahabat lain bertanya lagi, Pak ayun nasi saru, siapa pula orang yang paling jelek itu ya Rasul? Qala man tala umruhu wasa'a amaluhu. Orang yang jelek itu kata Rasulullah, panjang umurnya, jelek amal perbuatannya. Hadirin yang berbahagia, teruslah berbuat baik walau tak banyak mengenal kebaikan kita. Kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan, di mana perbuatan baik akan terus dikenang oleh mereka kelak kita tinggalkan. Jadi kita baik nanti orang menilai setelah kita tiada, wah dia dulu waktu hidup baik. Orang menilai. Jadilah seperti akar, tidak terlihat tetapi tetap menyokong kehidupan. Jadilah seperti jantung, tidak terlihat tetapi dia terus berdenyut sampai batas waktu ditentukan, baru dia berhenti. Jangan kita risau dengan nikmat yang belum kita nikmati, tapi sebaliknya risaulah kita dengan nikmat yang belum kita syukuri. Syukurilah setiap kejadian yang kita alami. Jangan pernah iri, dengki dengan kebahagiaan orang lain. Jadi kita tak usah iri dengan rezeki yang Allah beri kepada orang lain. Tak ada guna. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki itu, Allah juga menyempitkan rezeki itu. Mudah bagi Allah untuk memberi rezeki itu, mudah bagi Allah untuk mencabut rezeki itu. Ana inda abdi zanni, kata Rasulullah. Aku tuh tergantung kamu. Kalau kita mengeluh hidup ini, keluhan yang akan kita dapat. Kalau kita selalu bersyukur, ditambah rezeki itu oleh Allah. Ma yaf'alullah bi'azabikum. Mengapa ujian, musibah itu kata Allah tidak akan datang kepadamu? In sakartum wa amantum. Jika kamu bersyukur dan beriman, dijauhkan daripada mara bahaya. Hadirin berbahagia, hidup itu seperti roda terus berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, di tengah. Manusia hebat adalah manusia bisa mengendalikan diri di saat dikuasai marah, tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan, bersabar saat menemui ujian dan cobaan, bersyukur atas semua kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Kita syukuri saja. Dalam bahagia, Allah menyisipkan duka agar kita tahu ada hikmah di balik serkaan air mata. Dalam berharap, Allah menyisipkan resah agar kita sadar untuk mengiringi doa dengan sepenuh hati pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam juang, Allah letakkan lelah agar kita ingat betapa mahalnya istiqomah. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, otomatis nikmat Allah yang banyak dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi nikmat yang sedikit saja kita tidak bisa bersyukur, apalagi banyak, pastilah tidak bisa bersyukur. Oleh karena itu kita setelah sujud syukur, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salatan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ini bacaan sujud syukur. Itu silahkan nanti dibuka surah An-Naml ayat 19. Bacaan sujud syukur ketika diberi kesehatan, nikmat yang banyak, sujudlah kita. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salatan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Bersyukur kita, ya Allah, Allah memberikan kenikmatan dan kelebihan, ampuni dosa orang tua kita. Itu. Hadirin berbahagia. Tentunya kita dalam hidup ini sementara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, syukur dan kufur. Allah selalu Allah berlimpah di bumi ini, tidak ada terkira yang bisa kita rasakan maka sudah selayaknya kita bertanya, nikmat manakah yang belum kita syukuri? Syukur menjadi kewajiban. Dengan syukur akan digandakan, dilipat gandakan oleh Allah. Syukur hidup penuh keberkahan. Dengan syukur ridho Allah akan berlimpah. Mari kita tafakur, merenungkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ista'azanna rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Ingatlah, tatkala kamu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur,
pasti kami akan tambah, kata Allah. Jika kamu kufur, azabku amat pedih, kata Allah. Tentulah hadirin berbahagia, mudah-mudahan khotbah singkat ini dapat mengetuk diri kita. Kita hidup di dunia sementara, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri nikmat Allah itu. Jangan kita iri dengki dengan rezeki yang Allah berikan pada orang lain. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita lahir tidak membawa apa-apa, mati pun tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa adalah amal ibadah kita. Mari kita senantiasa mengevaluasi diri kita di tahun 2002 ini. Kiranya semua kesalahan-kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang sakit hari ini, diangkat sakitnya oleh Allah. Bagi kesulitan ekonomi, diluaskan rezeki oleh Allah. Anak-anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan solihah. Dan kita menapaki tahun 2024 ini selalu ditingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi yumidduhu binasrihi man iktasama bihablil matin wa amila bima fihi kitabihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u illa maghfirati rabbil alamin. Wa lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fi nafsi wasana bi malaikati musabbi qudsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa arwaji wa zurriyati ajma'in. Wardallahu ma'ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, unzurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfazna fa innaka khairul hafizin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ya Allah, kami sisihkan waktu di siang hari ini ya Allah, memohon mengharap ampunan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapak kami ya Allah, baik yang hidup atau telah mendahului kami ya Allah. Jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhannya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang kesulitan rezeki, mudahkanlah, bukakanlah jalan rezekinya ya Allah. Jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah, bersedih dalam menerima ujian dan cobaan-Mu ya Allah, kuatkanlah dan mampu bertahan untuk bersyukur, hibur dengan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkanlah urusannya, luaskan rezekinya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, sombong, iri hati, dengki dan takabur, mohon bersihkan, sucikan ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, kilap kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, dizolimi,
karena kesalahan kami disengaja ataupun tidak disengaja. Bukakanlah pintu hatinya agar mampu memberikan maaf. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami dan seluruh kaum muslimin muslimat tanpa terkecuali. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah